Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Verse of the Day hari Kamis 30 Oktober 2025. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami menyatu dalam ungkapan syukur di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh memasuki hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh senantiasa merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Biarlah setiap hati kami melimpah dengan rasa syukur, karena Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Tuntun kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami Bapa untuk selalu berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, latar belakang firman Tuhan hari ini adalah situasi penderitaan, yakni penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Paulus mengalami penolakan karena ada sebagian jemaat yang menolak kerasulan Paulus akibat provokasi dari guru-guru sesat atau pengajar-pengajar sesat yang masuk dalam jemaat Korintus pada waktu itu. Sehingga dalam surat ini, Paulus mempertahankan kerasulannya dengan menguraikan tentang panggilannya, kualifikasinya, dan penderitaannya sebagai seorang rasul yang benar. Dan menarik dalam ayat ini, Paulus memberi suatu teladan bagi jemaat Korintus dan kita semua, bahwa ketika kita menderita karena satu persoalan, hal penting yang perlu kita lakukan adalah senantiasa memandang kepada Allah yang tidak kelihatan itu, bukan kepada dunia atau manusia yang kelihatan. Dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita menghadapi masalah, seringkali fokus kita adalah pada masalah kita, atau kita fokus pada orang-orang yang kita anggap dapat membantu kita mengatasi masalah kita. Kita mengandalkan yang kelihatan, yang ada di dunia ini, yang ada di depan kita, dan kadangkala kita tidak benar-benar mengandalkan Tuhan yang tidak kelihatan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua agar fokus utama kita adalah pada yang tidak kelihatan, yaitu Bapa kita di sorga. Kita senantiasa merendahkan diri, meminta pertolongan Tuhan, dan melakukan segala upaya dengan mengandalkan Tuhan. Dan dengan demikian, kita akan merasakan bagaimana Tuhan memberi kita kekuatan untuk menjalani pergumulan kita hari lepas hari. Bahkan, Ia menjawab doa-doa kita sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu melekat kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, fokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu Engkau Bapa, bukan pada masalah-masalah hidup kami, atau pada apapun yang kami miliki di dunia ini. Tuhan, tolong kami supaya kami senantiasa
mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, sama seperti Paulus, kami tidak tawar hati ya Tuhan, tetapi kami senantiasa boleh memandang kepada Tuhan yang menganugerahkan kekuatan dan memberikan kami jalan keluar yang terbaik menurut rencana dan rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Sepanjang hari ini, bersama dengan keluarga kami dan semua orang-orang yang kami jumpai, dalam setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami, Engkaulah yang terus menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami dasari doa kami juga dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam semua aktivitas kita sepanjang hari ini.